Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats bagi kita dari Roma 6 ayat 11 sampai 13. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita hari ini masih tetap berhubungan dengan apa yang telah kita pelajari kemarin pada hari pertama, seminggu belajar tentang menanggapi Tuhan. Hari ini kita masih belajar bagaimana menanggapi Tuhan. Kemarin kita sudah belajar bahwa segala sesuatu dalam hidup kita adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Kebenaran ini membawa kita kepada hidup mempersembahkan tubuh kepada Tuhan sebagai tanggapan kita atas anugerah keselamatan, atas segala anugerah kemurahan pemberian Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hari ini kita akan terus belajar lebih implementatif lagi atau lebih praktis lagi tentang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, yaitu kita akan belajar mempersembahkan tubuh dengan menjadi pelaku kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tubuh itu berbeda dengan daging. Dalam bahasa asal Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani, tubuh itu adalah soma, dipakai dengan ditulis dengan kata soma, dan daging itu ditulis dengan kata sarx. Jadi tubuh dan daging itu berbeda. Tubuh itu soma, sarx itu daging itu sarx. Soma dan sarx adalah dua istilah yang memang betul-betul berbeda. Tubuh atau soma itu merujuk kepada keseluruhan diri kita, meliputi daging, akal, pikiran, dan hati kita. Keseluruhannya itu yang disebut dengan tubuh. Sedangkan daging itu merujuk kepada kedagingan kita saja. Dan dalam konteks mempersembahkan, yang kita persembahkan sebagai tanggapan kita akan anugerah keselamatan atas segala kemurahan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah mempersembahkan tubuh, bukan mempersembahkan daging. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari sini saya berharap kita bisa melihat arah mempersembahkan itu bagaimana. Bukan sarx, tetapi soma. Dan apa yang saya jelaskan tadi kiranya membuat kita untuk akhirnya melihat bahwa sarx itu sungguh terbatas, sungguh kecil, sungguh sedikit. Sementara soma itu adalah keseluruhan. Jadi yang dipersembahkan adalah keseluruhan, bukan sebagian apalagi sedikit dari diri kita, tapi keseluruhan. Itu yang dimaksudkan dengan soma. Saudara-saudara, nats kita tadi dalam Roma 6 ayat 11 sampai 13 tadi dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terdapat sedikitnya dua perkataan dalam
Roma 6 ayat 11 sampai 13 ini yang menjelaskan tentang mempersembahkan tubuh, yaitu kamu hidup bagi Allah. Tadi dikatakan itu pada ayat 11. Dan serahkanlah dirimu kepada Allah. Yang dijelaskan tadi, yang dinyatakan dalam ayat 13. Kamu hidup bagi Allah. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Saudara, kata bagi dan serahkanlah adalah arti mempersembahkan. Karena dalam persembahan ada tujuan. Kepada siapa ditujukan? Bagi. Ada penyerahan, serahkanlah. Dalam Roma 6 ayat 11 sampai 13 ini kita diajak untuk menyadari dan melihat diri kita yang adalah orang-orang yang sudah ditebus Allah, orang-orang yang sudah dan akan terus diberi kemurahan oleh Allah, bahwa kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk Allah. Dan bukan sebagian, bukan saks, tapi keseluruhan, soma. Kita dipanggil menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu untuk Kristus. Kita dipanggil untuk menyerahkan atau mempersembahkan tubuh, seluruh diri kita kepada Allah. Bukan mempersembahkan secara fisik anggota-anggota tubuh kita seperti tangan, seperti kaki, kepala, otak kepada Tuhan. Bukan itu persembahannya. Melainkan mempersembahkan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan dengan tubuh kita ini. Itu yang disebut menyerahkan tubuh. Menyerahkan tubuh untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi bukan menyerahkan tangan, kaki, otak, dan bagian-bagian tubuh yang lain. Bukan itu. Tapi menyerahkan apa yang dikerjakan oleh tubuh itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dalam kebenaran, itulah tanggapan kita kepada Tuhan atas keselamatan yang telah dianugerahkannya, atas segala kemurahan-kemurahan yang diberikannya secara melimpah kepada kita. Tangan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, kaki kita melangkah di jalan yang benar, akal kita memikirkan perkara-perkara kebenaran. Seluruh diri kita bertindak dalam kebenaran. Inilah tanggapan kita kepada Allah. Inilah mempersembahkan tubuh kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya kira kita tidak keberatan jika saya katakan, ketika berbicara tentang mempersembahkan, ketika berbicara tentang persembahan yang dengan mudah kita fahami, yang dengan mudah kepadanya kita tertuju adalah tentang memasukkan uang ke tempat persembahan atau menyerahkan uang kepada majelis supaya dicatat sebagai persembahan, atau memasukkan uang kepada amplop persembahan, ke dalam kantong persembahan, ke dalam peti persembahan. Ke sana kita yang langsung tertuju ketika berbicara tentang persembahan. Saudara-saudara, hal itu bukanlah hal yang salah, tetapi akan menjadi salah jika pengertian kita akan persembahan adalah hanya tentang semua itu, hanya tentang hal-hal itu, yaitu menyerahkan uang kita ke gereja. Persembahan kita adalah persembahan yang hidup, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, itulah persembahan kepada Tuhan. Sebagai tanggapan kita atas anugerah yang telah diberikannya lebih dahulu kepada kita. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan yang benar itu? Tentu jawabannya adalah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Tentu hal ini berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Bukan tidak mungkin. Kita bisa memasukkan uang yang banyak sebagai persembahan kita ke dalam kantong-kantong, ke dalam amplop-amplop, kepada peti-peti persembahan. Tetapi kita sendiri hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Atau ternyata kita hidup dalam rupa-rupa perbuatan dosa, perbuatan yang tidak benar. Bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Saudara, itu sebabnya ketika firman Tuhan berbicara tentang anugerah keselamatan, dan ketika firman Tuhan berbicara tentang bagaimana menanggapi anugerah keselamatan itu, firman Tuhan tidak segera berbicara tentang berikan uangmu kepada Tuhan, tetapi berikan tubuhmu, berikan seluruh dirimu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kristus sendiri telah memberi teladan kepada kita akan arti mempersembahkan diri kepada Tuhan, yaitu ketika Yesus mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dalam ketaatan dan kebenaran. Demikianlah dengan kita orang-orang yang telah ditebusnya. Mari kita mempersembahkan diri kepada Tuhan dengan ketaatan kita kepada kebenaran. Tetapi kita harus mengingat, mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah tanggapan kita atas anugerah keselamatan dan atas seluruh anugerah demi anugerah yang Tuhan telah lebih dahulu berikan kepada kita. Bukan lagi demi penebusan dosa kita. Karena dosa kita telah ditebus oleh persembahan tubuh Kristus, yang adalah satu-satunya persembahan penghapus dosa yang berkenan kepada Allah. Karena hanya tubuh Kristus yang merupakan persembahan yang layak, yang kudus, yang sempurna di hadapan Allah. Jadi kita memberikan persembahan sebagai tanggapan, bukan demi mendapatkan pengampunan dosa, atau bukan demi mendapatkan sesuatu dari Tuhan, melainkan karena telah mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan. Kita harus bertobat dari pemahaman beriman. Mari kita setia kepada kebenaran, taat kepada kebenaran, supaya hidup kita diberkati Tuhan. Itu hukum yang lama, saudara. Hukum kita adalah hukum kasih karunia. Kita sudah menerimanya lebih dahulu. Karena itu mari kita responi, kita tanggapi dengan mempersembahkan seluruh diri kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mempersembahkan diri dan segala yang kita bisa sebagai tanggapan atau respon kita kepada Tuhan atas segala anugerah yang telah lebih dahulu diberikannya kepada kita. Amin. Shalom.